pagi anak-anak dimanapun kalian berada. Pagi hari ini kembali kita akan mulai hari kita dengan devotion penyembahan terhadap Tuhan terlebih dahulu. Mari sebelum kita mulai untuk sembah Tuhan pagi hari ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kasih setiamu baru lagi boleh kami terima dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk istirahat tidur tadi malam yang boleh kami nikmati, dan pagi hari ini Tuhan masih buat kami membuka mata kami kembali Tuhan Yesus. Biar hari ini adalah kesempatan untuk kami boleh terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan pujian ini yang mengatakan semusim berlalu, namun Kau terus selalu pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dengan segenap hati sama-sama katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, ku bersyukur. Mari kita mau sama-sama katakan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah layu di hidupku. Katakan lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Biar hidup kami sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, jadi seperti yang Engkau mau. Kamu kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sekarang bertemu lagi dengan devotion setiap hari. Nah, sekarang bertemu dengan saya, Sir Daniel, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang akan menyampaikan pesan Tuhan buat kalian. Nah, yang semula saya berada di belakang layar, sekarang saya di depan layar buat kalian. Sebelum kita mulai firman Tuhan, marilah kita sama-sama untuk membaca ayat hafalan selama 1 minggu ini, yang diambil dari Ulangan 32 ayat 10b. Silakan dibuka dulu, Alkitabnya dibuka dulu. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. Ulangan 32 ayat 10b. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini ayat yang sungguh luar biasa sebenarnya buat renungan kita. Kita itu dijagai Tuhan, kita diibaratkan sebagai biji matanya. Nah, kalau kalian tahu kan kalau mata itu adalah bagian yang paling sensitif dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat apapun keindahan itu dengan mata kita. Nah, di sini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan menyampaikan buat kalian. Nah, untuk pagi hari ini akan saya beri judul yaitu adalah kasih Tuhan lebih besar dari apapun. Setelah tadi kita baca ayat hafalan, nah sekarang kita akan baca ayat yang untuk mendahului firman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, Lukas 15 ayat 22. Nah, saya bacakan, tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah, pasti kalian pernah mendengar ayat ini, mungkin di gereja, mungkin di sekolah, ataupun kalian baca sendiri sebagai renungan, pasti tahu. Nah, ini menceritakan bahwa seorang seorang anak bungsu yang dia meminta sebagian atau bagiannya dia dari ayahnya, atau bahasa kerennya adalah dia meminta warisan kepada ayahnya. Nah, jadi dia minta, dia mau bawa itu, dan akhirnya dia pergi dan buat foya-foya. Nah, ketika uangnya habis, anak ini kembali ke orang tuanya. Karena setelah uangnya habis, setelah hartanya habis, anak ini dia di kota, dia juga mencari kerja tapi tidak pernah berhasil. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya, untuk bertemu dengan orang tuanya. Nah, pada saat dia bertemu orang tuanya, dia itu tidak meminta atau tidak berkata bahwa, Pak, aku kembali sebagai anakmu. Bukan. Tapi dia berkata bahwa aku kembali. Angkatlah aku sebagai hambamu atau sebagai pelayanmu. Yang penting aku bisa makan. Nah, tapi apa yang dikatakan ayahnya kepada anaknya berbanding terbalik dengan apa yang dia pikirkan. Ayahnya menerima dia dengan baik, ayahnya menerima dia dengan sukacita, bahkan ayahnya meminta pelayannya untuk membawakan jubah pada anak ini. Nah, kita bisa lihat ketika kasih seorang ayah besar sekali terhadap anak ini. Nah,
Kalau kalian pernah lihat film ataupun di Indosiar ataupun di apa, pasti ceritanya akan beda. Kalau orang sudah minta warisan, orang sudah minta ini, nanti ketika dia gagal terus pulang, pasti tidak dianggap oleh orang tuanya. Atau paling nanti kena-kenanya sudah kena azab biasanya. Tapi beda di sini. Di sini ayah ini memberikan yang berharga pada anak ini. Padahal anak ini sudah mengecewakan dia, baratnya sudah mengkhianati dia, bahwa dia meminta hartanya buat ini, dan akhirnya gagal. Dan anak ini kembali, dia ingin ke orang tuanya hanya sebagai pelayan, hanya sebagai hamba. Yang penting dia bisa makan. Nah, tapi ayah ini berpikir lain. Anak adalah tetaplah anak buat ayah ini. Dia tetap menerimanya, bahkan menerima dengan sukacita. Nah, sama dengan apa yang kita alami. Sebagian besar kita mengira bahwa saya itu bersalah, saya itu banyak melakukan kesalahan. Apakah Tuhan mau menerima kita? Atau apakah Tuhan mau menerima saya kembali? Nah, saya ambil satu lagi contoh di Alkitab. Nah, ini tentang Zakheus. Zakheus ini seorang pemungut cukai. Nah, orang-orang yang ada di sekeliling Zakheus, dia bilang bahwa Zakheus adalah orang berdosa. Zakheus pemungut cukai, dia orang berdosa. Tapi ketika Tuhan datang, di mata Tuhan itu beda. Tuhan melihat dengan kasih-Nya. Bahkan Tuhan itu atau Yesus itu dia mau menginap di rumah Zakheus. Nah, sama dengan apa yang kita alami, mungkin saya banyak salah, saya banyak kesalahan, saya banyak melakukan ini, itu, dan ini. Nah, tapi pandangan Tuhan kita itu pasti lain dengan orang. Sama dengan tadi Zakheus yang dibilang adalah dia orang berdosa. Kenapa Yesus harus menginap di rumah berdosa? Tapi Yesus berkata bahwa tidak apa-apa, saya akan menginap di sana. Nah, jadi pandangannya berbeda. Dia memandang dengan kasih. Apalagi dengan kita. Kalau kita diibaratkan kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, sebagai Bapak, pasti Tuhan Yesus itu memiliki penilaian yang beda dengan yang lain. Nah, yang penting adalah satu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, walaupun itu mungkin itu adalah kesalahan atau apa, yuk, mari kita mau mengakuinya. Nah, yang pertama adalah perubahan itu awal dari menuju kebaikan, awal dari menuju diri kita itu diubah menjadi yang lebih baik. Nah, ketika anak bungsu tadi dia pulang, dia bawa perubahan, hatinya sudah berubah. Ayahnya tahu. Jadi dia diterima dengan baik. Dia adalah dianggap sebagai masih menjadi harta dari ayah ini. Sama, Zakheus juga sama. Ketika yang lain memandang dia orang berdosa, tapi ketika Tuhan Yesus memandang dia lain daripada yang lain, Zakheus dia adalah mengalami perubahan juga. Dia berkata bahwa separuh dari hartaku akan kuberikan pada orang-orang yang pernah dia pungut, atau berapa yang dia pungut tidak sesuai dengan peraturan, dia akan kembalikan bahkan sampai 4 kali lipat. Itu perubahan. Nah, di sini aku sudah tekankan bahwa yuk, mari Tuhan akan menerima kita apa adanya. Tuhan akan menerima kita sebagai milik kepunyaannya. Yang pertama kita lakukan adalah itu, kita harus berubah. Apakah berubah langsung 136 derajat? Tidak. Apakah berubah langsung frontal? Tidak. Berubah itu mulai dari sedikit. Orang berubah itu tidak bisa langsung banyak, tidak bisa. Pasti orang berubah itu dia mulai dari sedikit. Sedikit, lama-lama dia akan berubah total. Nah, jadi ketika kalian yang sekarang yang di rumah, ketika kalian memiliki salah, ketika kalian memiliki dosa apapun juga, mari berubah, jangan lakukan lagi. Aku di depan Tuhan Yesus, minta ampun, pasti dia akan terima. Karena dia Bapak kita. Karena dia menganggap kita adalah sebagai anak-anaknya. Seperti tadi cerita pertama bahwa ketika anaknya itu sudah menghambur-hamburkan uang, ketika anaknya sudah menghabiskan harta bapaknya, dan dia pulang dengan kerendahan hati,
bapaknya tetap menganggap dia sebagai anak, bukan pelayan, bukan pembantu. Sama dengan hidup kalian. Ketika kalian mengakui dosa, ketika kalian berubah menjadi yang lebih baik, Tuhan akan terima kalian. Kenapa? Karena kalian adalah milik kepunyaannya yang sangat berharga. Yuk, maka dari itu, marilah kita berubah. Saya menurut kalian tidak berubah langsung frontal, tidak. Mari sekali berubah. Perubahan dimulai dari sedikit, tidak bisa langsung banyak. Amin. Yuk, kita selesai. Kita mau doa dulu sebelum selesai. Yuk, mari kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas apa yang telah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami ini anak-anak-Mu Tuhan, Engkau lah yang menjamin kami, Engkau lah yang membuat kami berharga Tuhan, Engkau lah yang membuat kami layak sampai saat ini Tuhan. Bila ada kesalahan yang kami lakukan, bila ada dosa apapun yang kami lakukan Tuhan, pagi ini Tuhan, kami meminta ampun Tuhan. Kami mau bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau meminta ampun, kami melakukan perubahan Tuhan. Karena perubahan itu adalah satu cara untuk kita menjadi yang lebih baik. Untuk kami menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Engkau berkati Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau berkati buat pembelajaran. Engkau jagai semua. Engkau juga berkati buat keluarga mereka. Biar Engkau juga turunkan berkat terbaik dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Kau sampaikan, buat pesan-Mu hari ini Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, semua terberkati, semua dijagai, dan semua tetap dalam kondisi sehat. Dan dalam nama Tuhan Yesus, amin.